Halo semuanya, Balik lagi di Weekly Challenge edisi Bincang Asik. minggu yang lalu saya dan sahabat saya ini Yori nonton film nobar gitu ya. Nobar film yang maco. Maco, film dewasa. Yes. Judulnya Toy Story 4. Toy Story 4. Iya. Iya, Toy Story bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang tahu adalah film yang maco. Maco sekali. Tapi ini Untuk menarik banget tapi Mas. Menarik. Apa itu yang buat menarik? Karena Toy Story ini dari 1 sampai 4 ya. Iya. Menceritakan mengenai bayangan si pembuat film ini kalau misalnya mainan itu hidup. Mereka hidup ketika pemiliknya itu lagi nggak mainin. Tapi ngeri-ngeri sedap juga ya. Iya, tiba-tiba. Tapi di film itu nggak gitu. Di film itu nggak gitu. Para mainan itu mainan yang baik gitu ya. Yang mainan yang baik. Berusaha untuk menyenangkan pemiliknya. Mereka pengen banget dimainin karena kan mainan gitu. Iya, dimainin. Nah, berbicara soal mainan, saya dulu pernah punya pengalaman. Dulu waktu saya masih kecil, saya punya koleksi Dragon Ball. Oh, Dragon miniatur Ball gitu ya. miniatur. Dan saya punya lengkap itu ada Goku, Goku. ada Vegeta, ada Piccolo, ada Krillin. Ya. Saya senang banget itu setiap hari main dengan mainan itu. Nah, sampai suatu ketika si Krillin ini hilang. Si yang kepalanya botak kecil. Iya, yang ada titik 6 di kepalanya. Iya. Kemudian saya menjadi galau, saya menjadi lesu, lemas, tak berdaya. Aduh, itu kehilangan mainan atau kehilangan yang lain ya. Ini okay. Mainan. Lanjut. Oke. Nah, kemudian saya coba untuk cari terus. Cari di bawah lemari. Di sela-sela lemari. Kemudian di bawah tempat tidur, dimanapun saya cari nggak ada itu si Krillin. Di mana Krillin, main kemana dia si Krillin ya? Gitu ya. Nah, akhirnya beberapa hari atau beberapa minggu saya lupa, saya menemukan ternyata ada di sela-sela sudut ruangan gitu ya. Tidak saya menemukan Krillin. Dan waduh, saya senangnya luar biasa menemukan mainan yang hilang itu. Rasanya wah, bahagia banget. Sukacita ya. Iya, akhirnya kita main lagi sama mainan-mainannya. Nongkrongnya jauh juga Krillin, Mas. Sampai nggak ketemu gitu ya. Mungkin susah banget. dari Kalimantan nongkrongnya ke Pamulang gitu. Tidak Mas Kakak. Iya. Punya pengalaman nggak? Kalau saya itu dulu punya mainan robot-robotannya Power Ranger, Mas. Wah, Power Ranger. Jadi kalau di filmnya kan biasanya Power Ranger kalau musuhnya udah jadi gede, dia bersatu kan tuh bawa Zord. Zord. Nah, aku waktu itu dapat dibeliin mainan sama Ibu Dewi. Wah, itu Power Ranger kuning. Ya, itu dia lambangnya manusia tapi bentuknya tangannya tuh bersayap. Mystic Garuda. Jadi kayak Garuda gitu. Nah, adikku dapat yang kayak bison gede gitu kan. Nah, suatu ketika aku tengkar tuh sama adikku kan. Berantem ya. Emosi gitu kan. Emosi. Mainanku tuh langsung pukul ke adik aku kan. Patah. Apanya? Mainannya. Lebih kuat. Adikku kuat banget soalnya. Iya kan, mainannya patah, sayapnya patah kan sebelah. Ingat banget tuh ke sebelah kanan. Aku galau gitu, Mas. Sama kayak Mas Faisal yang kehilangan, apalagi aku yang sampai rusak karena perbuatanku sendiri gitu. Iya kan, sampai rusak, menyesal gitu ya. Menyesal banget pasti. Sedih akhirnya galau, hampa gitu ya. Terasa. Wah, itu lagu. Jadi sedih. Dan akhirnya mamaku berusaha untuk kayak coba deh perbaikin. Akhirnya memang aku nggak ada kepikiran sih untuk beli lagi. Akhirnya aku coba perbaikin. Walaupun tidak seperti yang semula, tapi aku masih bisa main bareng lagi sama Garuda itu. Iya ya, kita kok bisa merasa sangat dekat dengan mainan kita gitu ya. Padahal itu baru relasi kita sama benda mati. Betul. Wah, itu kita bisa sayang banget dengan mainan itu yang sudah bersama-sama dengan kita mungkin udah bertahun-tahun gitu ya. Dan nggak mudah juga buat diganti kan. Sebenarnya itu kan kita ya, Mas ya. Iya. Kalau misalnya Tuhan itu sama nggak sih relasinya kayak kita sama mainan kita gitu? Ini kita mau bicara soal itu. Oke. Seperti kita menyayangi mainan-mainan kita yang benda mati itu sebetulnya Allah mengasihi ciptaannya. Betul. Terutama kita manusia.
yang hidup ini. Nah, dalam salah satu perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus di dalam Lukas pasal 15 ayat 3 sampai yang ke-7. Oke. Monggo. Saya bacakan. Baik. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, Yesus menyampaikan perumpamaan bahwa ada seorang gembala yang menggembalakan 100 ekor domba. 100 ekor domba. Suatu ketika dombanya hilang. Mungkin itu domba yang paling kecil, tidak berdaya, lemah ya, mungkin ada mungkin sakit, akhirnya gerakannya lambat, akhirnya mungkin ketinggalan dari gerombolannya. Kemudian si domba ini menjadi tersesat. Tapi gembala ini tidak membiarkan domba itu tersesat. Akhirnya dia meninggalkan yang 99 domba ini, kemudian pergi ke belakang ke jalan yang tadi dilewati, kemudian mencari yang satu itu ya Mas. Mencari yang satu itu, yang lemah itu, yang tidak berdaya itu, yang lambat itu dia cari. Tapi tentu saja dia meninggalkan 99 dombanya ini dalam kondisi yang aman pastinya. Tidak mungkin tidak aman, lalu tercerai berai jadi yang hilang lagi kan, hilang lagi, susah lagi. Tapi 99 sudah diamankan, kemudian ini pergi mencari yang satu itu. Wah, luar biasa ya. Padahal kalau pakai logika manusia ya Mas, pasti kita mikirnya bakal ya udah tinggalin aja lah gitu ya. Kita masih punya 99 dan kok bisa yang beranak pinak lagi kan. Bener bisa banget. Berlipat kali ganda. Tapi berbeda dengan Tuhan Yesus ya Mas ya. Dia mengasihi kita dan dia tidak membiarkan kita dalam kondisi yang tersesat. Benar. Kita yang galau, kita yang terhilang. Karena teologi Kristen sebetulnya bukan manusia yang mencari Allah atau manusia yang memilih Allah, tapi sebaliknya Allah yang mencari manusia. Allah yang memilih dan menyelamatkan manusia. Itu teologi Kristen ya. Jadi Allah yang menemukan kita. Sampai kapanpun ya, seperti video sebelumnya yang kita bahas, kita nggak akan bisa mencari Allah. Allah lah yang mencari kita, menemukan dan mendapatkan kita. Benar. Karena kasih, karena dia menyayangi setiap anak-anak. Nah, ini ngomongin soal pandemi ya Mas. Nah, ini dia pandemi. Lagi-lagi pandemi yang masih hot-hotnya ini. Semoga saudara-saudara semua tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus juga ya. Amin. Nah, ngomongin soal pandemi saat ini ya Mas ya. Dan berkaitan sama firman Tuhan hari ini. Iya. Challenge hari ini. Kita kan lagi di masa-masa, gua dulu deh. Semua serba saya dulu. Padahal yang seperti firman Tuhan sebelumnya, kita pernah membahas kalau misalnya corona ini, pandemi ini juga menimbulkan peluang-peluang baru gitu ya. Iya, peluang baru. Seperti apa adanya kita, sebenarnya kita peduli nggak sih? Kita mau nggak sih memberikan peluang-peluang itu terhadap yang lain? Bisa gitu? Berbagi juga ya? Iya, bisa berbagi. Dengan tapi emang apakah bisa? Sebetulnya bisa ya. Sebetulnya bisa. Tapi memang pandemi yang terjadi sekarang ini menyebabkan ketakutan, kekhawatiran, situasi yang mencekam, akhirnya membuat kita itu menutup diri kita. Yang penting selamat dulu, yang penting kita dulu ngumpulin buat buat diri sendiri. Akhirnya kita lupa untuk sebaliknya, di tengah pandemi ini anak-anak Tuhan seharusnya membuka diri, merangkul yang lain dalam tanda petik, karena rangkulan belum boleh di masa pandemi. Menjangkau yang lain. Kita rubah pola pikir kita ya Mas. Iya, harusnya. Di masa-masa kesesakan, di masa-masa yang kesulitan, justru kita harus membuka diri kita, bekerja sama dengan Yesus untuk mencari orang-orang yang terhilang dan menunjukkan kasih Kristus kepada mereka. Banget. Padahal lagi pandemi ini kan banyak yang kehilangan harapan. Kehilangan pengharapan. Betul. Domba yang hilang jatuhnya. Domba yang hilang, tersesat, kemudian
ada yang terluka, kehilangan, mengalami penderitaan. Banyak deh. Banyak di tengah pandemi Iya. ini yang terjadi. Dan maukah kita bekerja sama dengan Yesus untuk pergi kemudian mencari mereka yang terhilang dan menunjukkan kasih Kristus kepada mereka, sehingga mereka yang terluka setidaknya bisa merasakan sedikit sentuhan kasih daripada Kristus di dalam diri mereka, sehingga mereka juga bisa merasakan dan bisa bertobat ke jalan yang benar. Challenge hari ini ya. Ya, challenge hari ini sebetulnya bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk seterusnya kita mesti membuka diri kita mesti mengulurkan kedua tangan kita, mengayunkan langkah kaki kita untuk peka melihat mereka yang membutuhkan. Tidak perlu muluk-muluk gitu ya, nggak perlu harus ini harus gitu. Cukup memberikan perhatian kecil saja, cukup memberikan perbuatan-perbuatan kecil yang nyata, sederhana aja gitu. Hal sederhana, dan itu sebetulnya bisa berdampak besar bagi mereka yang menerimanya. Haleluya. Oke, kalau begitu sampai di sini obrolan kita atau bincang asik. Semoga bincang asik ini dapat memberikan kekuatan, semangat bagi kita semua. Amin. Silakan berdoa, nanti saya akan tutup dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu di hari ini. Firman-Mu menyapa kami untuk kami bersama-sama dengan Yesus untuk pergi, kemudian membuka diri kami, mengayunkan langkah kami, mengulurkan kedua tangan kami untuk merengkuh mereka yang terluka, untuk menjangkau mereka yang kehilangan pengharapan di masa-masa pandemi ini. Ajarilah kami dan berilah kami kekuatan dan hati yang terus-menerus diperbaharui oleh cinta-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita di hari ini. Sampai jumpa. Bye-bye. Baru mau ngomong kopinya habis.